Menikahi kakek kaya itu adalah pengorbanan untuk melunasi utang keluarga. Tapi dia menyadari suaminya bukanlah iblis, melainkan pelindung yang menawarkan segalanya. Jika kedamaian datang dari hal yang paling kau benci, apakah kau akan menyebutnya cinta? Desa itu sunyi, tetapi keheningan ini adalah kekosongan yang menindih. Bukan damai, melainkan bekas luka setelah badai. Bagi Wati, gadis berumur 19 tahun, kepergian ayahnya 5 bulan lalu tak hanya meninggalkan duka tak terperi, tetapi juga tumpukan utang yang membengkak cepat. Utang biaya pengobatan dan modal usaha yang kini ditagih oleh Pak Kasno, lintah darat desa, yang mengancam akan menyita tanah rumah warisan mereka. Wati, sampai kapan kita begini? Buminah berbisik, suaranya parau. Garis kecemasan di wajahnya kini menjadi peta penderitaan permanen. Pak Kasno bilang, lusa dia menyita sawah kecil kita. Wati menatap ibunya. Ia ingin menjanjikan harapan, tetapi kata-kata itu tercekat. Ia telah mencoba segala cara, membantu di warung, mencuci baju, memunguti sisa panen. Semua hanya menghasilkan receh. Jumlah utangnya terlalu besar, jauh melampaui kemampuan kerjanya. Rasa gagal dan tak berdaya menusuknya. Semalam, ayahnya hadir dalam mimpi, berbisik, "Jaga ibumu, nak. Jangan biarkan ia menderita." Janji itu kini menjadi beban terberat di pundaknya. 3 hari setelah pengusiran Pak Kasno yang memalukan, sebuah kabar tersiar dari Bu RT. "Minah, Wati. Ada tawaran dari kota, dari Tuan Hartono. Kakek kaya raya yang punya pabrik gula. Dia sedang mencari pendamping." Wati merasakan jantungnya mencelos. Pendamping. Kata sandi di desa untuk pernikahan yang didasari transaksi. Matanya menatap ibunya yang tertunduk. Air mata membasahi pipi. Wati mengerti. Ini adalah jalan keluar terakhir. Tuan Hartono akan melunasi seluruh utang kalian. Bu RT melanjutkan, nadanya bujukan yang mendesak. Dia akan menjamin kalian tidak kelaparan lagi. Syaratnya, Wati harus bersedia dinikahi. Keheningan datang, memekakan telinga. Wati merasa tubuhnya membeku. Menikah? Dengan kakek yang usianya hampir 3 kali lipat darinya? Ia mendambakan cinta sederhana dan pendidikan. Semua impian itu harus ia tukar dengan selembar surat utang yang dibakar. Rasa mual dan marah bercampur di dadanya. Marah pada nasib, marah pada kemiskinan yang seolah kutukan. Malam itu, Buminah memeluknya, isakannya rapuh. "Nak, ibu tahu ini kejam, tapi ibu tidak bisa melihatmu terus menderita. Tuan Hartono, dia memang tua, tapi dia terpandang. Dia berjanji akan menjagamu." Wati memejamkan mata, membiarkan air mata yang selama ini ia tahan tumpah. Ia menyeka tangannya yang kasar, tangan yang seharusnya memegang pena, bukan cincin kawin dari orang asing. "Ibu," Wati berbisik, suaranya kini tenang, namun memuat resolusi yang dingin. Ia memikirkan janji pada ayahnya. Ia harus bertindak. Kebahagiaannya sendiri akan menjadi harga yang harus dibayar. Telepon Bu RT. "Bu," katanya. "Saya terima tawarannya. Kita akan bertemu Tuan Hartono besok." Keputusan telah dibuat. Tidak ada jalan kembali. Di balik ketenangan itu, ia mengucapkan selamat tinggal pada semua impian masa mudanya. Ia akan melangkah ke dalam kehidupan baru yang asing. Sebuah sangkar emas yang diharapkan bisa menjadi kedamaian bagi ibunya. Perasaan terpaksa itu adalah satu-satunya emosi yang ia bawa. Keesokan harinya, Wati dan ibunya dibawa mobil mewah hitam ke rumah megah Tuan Hartono. Rumah itu besar, sangat besar, dunia yang berbeda. Jurang pemisah antara dirinya dan pria tua itu. Di dalam, Tuan Hartono menyambut mereka. Rambutnya memutih, kerutan di wajahnya banyak. Ia tidak terlihat garang, malah terkesan lemah lembut dan sopan. Tatapannya teduh, namun ada sorot kesendirian yang mendalam. "Selamat datang, Nak Wati, Buminah," sapanya pelan. Saat Tuan Hartono mulai berbicara tentang utang dan perjanjian, Wati menahan napas. Ia mendengar angka-angka besar dan janji kehidupan yang lebih baik. "Saya tahu,
Nak Wati, ini sulit. Saya tidak mengharapkan cinta. Saya hanya ingin pendamping yang bisa menemani saya, yang bisa saya lindungi. Tuan Hartono berkata, menatap Wati dengan pengertian dan belas kasihan, bukan nafsu. Saya tidak akan menyentuhmu jika kamu tidak bersedia. Saya hanya akan memberimu kedamaian dan keamanan. Mendengar janji perlindungan itu, hati Wati sedikit melunak. Ia mengangguk. Suaranya tegas meski ada getir di dalamnya. Saya setuju, Tuan, katanya. Saya akan menikah dengan Anda. Tolong lunasi utang ibu saya. Kesepakatan terjalin. Wati menandatangani perjanjian tanpa ragu. Ia telah menjual masa mudanya untuk masa depan ibunya. Babak baru telah dimulai. Penuh dengan keterpaksaan yang harus ia sulap menjadi pengorbanan suci. Langkah pertama menuju pernikahan yang hampa telah ia ambil. Dan ia hanya bisa berharap janji-janji kedamaian itu benar-benar terwujud. Keputusan Wati telah diucapkan. Namun getaran dingin dari kata-kata itu masih terasa menusuk. Sejak ia mengangguk setuju di hadapan Tuan Hartono, gubuk kecil mereka seolah diselimuti aura ketegangan. Bu Minah terlihat lega, beban di pundaknya seolah terangkat. Tetapi kelegaan itu bercampur dengan rasa bersalah yang tak tersembuhkan terhadap putrinya. Sementara itu, Wati berjalan dan beraktivitas seperti biasa, tetapi jiwanya terasa hampa, kosong, seperti rumah yang baru saja ditinggalkan penghuninya. Keesokan harinya, Tuan Hartono mengirimkan pengacaranya, Bapak Ridwan, seorang pria parubaya yang rapi dan profesional, untuk menyelesaikan urusan administrasi dan perjanjian. Pertemuan ini diadakan di balai desa, jauh dari mata-mata desa, namun rumor sudah menyebar dengan cepat. Bisik-bisik yang menyakitkan tentang gadis desa yang menjual diri demi uang. Wati berusaha mengabaikan tatapan iba dan cemoohan, fokus pada tumpukan kertas di depannya. Nak Wati, saya akan jelaskan dengan detail, ujar Bapak Ridwan, suaranya datar dan serius, memegang pulpen mahal di tangannya. Tuan Hartono telah melunasi 100% utang ibu Anda kepada Pak Kasno. Kami memiliki bukti pelunasan dan surat pembebasan tanggungan. Mendengar konfirmasi ini, Bu Minah menghela napas panjang, air mata syukur membasahi wajahnya yang kurus. Ini adalah harga kebebasan yang telah dibayar Wati. Bapak Ridwan kemudian menggeser dua dokumen lain. Yang pertama adalah surat hibah untuk Bu Minah. Sejumlah uang tunai yang cukup besar untuk memulai usaha warung kecil dan menjamin kehidupan yang layak tanpa harus bekerja keras lagi. Yang kedua adalah perjanjian pranikah, inti dari transaksi ini. Wati mengambil kertas itu, matanya menelusuri setiap barisnya. Isinya terasa dingin dan mekanis, tanpa ada sentuhan cinta sama sekali. Poin-poin utama perjanjian. Status perkawinan. Perkawinan akan dicatatkan secara sah di mata hukum dan agama. Kewajiban Wati. Wati diwajibkan menemani Tuan Hartono di rumahnya, mengurus keperluannya sehari-hari sebagai seorang istri, dan menjadi teman bicara di masa tua. Kewajiban Tuan Hartono, menjamin keamanan finansial Wati dan keluarganya sepenuhnya. Harta Gonogini. Seluruh harta Tuan Hartono yang diperoleh sebelum pernikahan adalah milik pribadi dan tidak termasuk harta bersama. Batasan fisik. Tuan Hartono secara eksplisit tidak akan menuntut hubungan suami istri kecuali Wati menyetujuinya dengan sukarela. Pendidikan dan masa depan. Poin ini diabaikan oleh Wati saat membaca cepat, yang ia lihat hanyalah barisan tentang harta dan kewajiban. Wati merasakan sakit di hatinya. Poin kelima sedikit melegakan, ia tidak perlu takut akan paksaan fisik. Tetapi poin keempat menegaskan apa adanya. Ia adalah istri kontrak, bukan ahli waris yang sah. Ia akan menjadi bagian dari rumah itu, tetapi bukan dari hatinya, dan bukan pula dari hartanya. Wati, nak, Bu Minah berbisik cemas. Baca lagi baik-baik. Kalau ada yang memberatkan. Tidak ada yang memberatkan, Bu, potong Wati, suaranya datar. Ini hanya kertas, Bu. Hati saya sudah mati sejak ayah pergi. Ia mengambil pulpen dan menandatangani perjanjian itu dengan gerakan cepat dan tegas, seolah sedang membuang sehelai kertas tidak berguna. Tanda tangannya tampak kecil dan rapuh di antara tulisan-tulisan resmi yang tebal. Bapak Ridwan mengangguk puas, mengambil dokumen itu kembali. Pernikahan akan diselenggarakan 7 hari dari sekarang.
Secara sederhana, di kediaman Tuan Hartono, beliau ingin segera memberikan kepastian dan ketenangan pada Anda dan Ibu. 7 hari itu terasa seperti 7 tahun bagi Wati. Desa itu terasa semakin sempit, tatapan tetangga semakin tajam. Mereka tidak melihatnya sebagai penyelamat keluarga, melainkan sebagai gadis yang beruntung dalam kemalangan, atau lebih buruk, gadis matre yang memanfaatkan kematian ayahnya. Annie, teman karibnya sejak kecil, datang menemuinya malam sebelum hari haji. Wajah Annie dipenuhi air mata dan keprihatinan yang tulus. Wati, kamu yakin? Tuan Hartono itu, dia baik, tapi dia sangat tua. Kamu harusnya dapat yang seumuran, yang bisa mencintaimu, bukan membelimu. Annie memegang tangan Wati erat-erat. Wati tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Cinta tidak bisa melunasi utang. Annie, utang kita lunas, Ibu aman. Aku sudah melakukan tugasku. Lagi pula, siapa yang mau menikahiku, gadis desa tanpa harta, dengan beban utang segunung? Kata-katanya tajam, dimaksudkan untuk menjauhkan rasa kasihan. Ia telah membangun dinding pertahanan yang kokoh di sekeliling hatinya. Ia harus percaya bahwa pengorbanan ini adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian sejati bagi ibunya. Keputusan ini, betapapun pahitnya, adalah keputusan seorang pahlawan, pahlawan yang terpaksa mengubur mimpinya sendiri. Malam terakhirnya di kamar sempit itu, Wati mengemasi barang-barangnya yang sedikit. Ia menemukan buku-buku sekolahnya, yang penuh dengan catatan dan coretan impiannya tentang bangku kuliah dan menjadi guru. Ia memeluk buku-buku itu erat-erat. Air matanya menetes untuk impian yang harus ia tinggalkan. Ia menangis bukan karena ia akan menikah, melainkan karena ia harus mengkhianati dirinya sendiri. Tuan Hartono, pikir Wati, menatap bayangan dirinya di cermin yang buram. Mungkin kau bisa memberiku rumah, tapi bisakah kau mengembalikan mimpiku? Ia tidak mengharapkan apa-apa dari pernikahan itu selain kedamaian dan perlindungan yang dijanjikan. Baginya, pernikahan ini hanyalah sebuah tugas. Tugas yang harus diselesaikan agar ibunya bisa hidup bahagia tanpa rasa takut dikejar lintah darat lagi. Dengan hati yang dingin dan jiwa yang kosong, Wati bersiap menyambut hari esok. Hari di mana ia resmi menjadi istri dari seorang kakek kaya yang tidak ia cintai, demi sebuah kesepakatan pahit yang menyelamatkan keluarganya. 7 hari menjelang pernikahan terasa seperti napas yang tertahan. Suasana di gubuk kecil Wati tidak diwarnai riuh rendah persiapan layaknya pengantin lain, melainkan diselimuti kesunyian yang menyesakkan. Tak ada tetangga yang datang membawa kain atau bumbu dapur. Mereka hanya mengirimkan tatapan iba dan bisikan menghakimi dari kejauhan. Wati sendiri bergerak mekanis, membantu ibunya mengepak sisa-sisa harta mereka yang berharga, tetapi hatinya terasa beku, menolak merasakan emosi lebih jauh. Buminah, sebaliknya, tenggelam dalam konflik batin yang mendalam. Kebahagiaannya karena utang lunas dan jaminan hidup baru bagi dirinya terasa hambar di hadapan pengorbanan putrinya. Setiap kali ia melihat Wati yang kini tampak lebih kurus dan pucat, ia merasakan tusukan rasa bersalah. Wati, nak, Buminah memegang gaun pengantin sederhana yang dikirim oleh Tuan Hartono. Gaun itu indah, berbahan sutra lembut, tetapi bagi Wati terasa seperti kain kafan yang membungkus masa depannya. Kau yakin dengan ini? Tuan Hartono bilang, jika kau berubah pikiran, dia akan tetap melunasi separuh sisanya. Kita bisa mencari cara lain. Wati menoleh, matanya kosong. Dan hidup ibu akan kembali dihantui Pak Kasno? Tidak, Bu. Kesepakatan adalah kesepakatan. Ia mengucapkan kata itu dengan penekanan, seolah meyakinkan dirinya sendiri, bukan hanya ibunya. Saya sudah melakukan ini. Jangan buat pengorbanan saya sia-sia. Ibu harus bahagia, itu saja yang saya minta. Wati sengaja membangun dinding antara dirinya dan ibunya, sebuah upaya keras untuk menghindari rasa sakit akibat penyesalan. Jika ia membiarkan dirinya merasakan cinta dan rasa bersalah ibunya, ia takut tekadnya akan runtuh. Ia harus menjadi batu, kokoh dan dingin, demi melindungi kehangatan yang tersisa pada ibunya. 3 hari sebelum hari H, Tuan Hartono mengirimkan rombongan kecil ke desa. Mereka membawa bahan makanan, pakaian baru untuk Buminah,
dan uang tunai yang dijanjikan. Tindakan ini adalah simbol kekuasaan Tuan Hartono. Ia melakukan segalanya dengan cepat, bersih, dan tuntas, tanpa menyisakan ruang bagi keraguan. Buminah menerima uang itu dengan tangan gemetar. Uang itu terasa berat dan panas, seolah diukir dari air mata. Ia memeluk Wati sambil terisak. Ibu akan merindukanmu. Nak, siapa yang akan menemani ibu di sini? Siapa yang akan menguatkan ibu? Ibu punya usaha baru. Ibu punya tetangga yang baik, dan yang paling penting, ibu bebas, kata Wati, membalas pelukan ibunya dengan kaku. Saya akan baik-baik saja, Bu. Tuan Hartono menjanjikan keamanan. Saya akan menghubungi ibu sebulan sekali. Telepon dari rumahnya. Saya yakin dia punya. Perpisahan kecil itu, yang terjadi di dapur sempit, terasa lebih menyakitkan daripada pemakaman. Saat ayahnya pergi, ada harapan bahwa penderitaan akan berakhir. Namun, perpisahan ini adalah akhir dari masa kanak-kanak Wati dan awal dari pengasingannya sendiri. Ia meninggalkan rumahnya bukan untuk mengejar impian, melainkan untuk menjadi penjaga janji dan pelunas utang. Pagi hari pernikahan tiba, diselimuti kabut tipis dan udara dingin. Wati memakai gaun sutra itu. Di cermin tua yang buram, ia melihat dirinya, seorang pengantin yang tanpa senyum. Matanya memancarkan ketegasan dan kesendirian. Ia menyanggul rambutnya sendiri, tanpa bantuan perias, menolak segala bentuk kemeriahan palsu. Mobil hitam mewah yang sama kembali menjemput. Kali ini, Wati duduk sendirian di kursi belakang, sementara Buminah hanya bisa menatap dari ambang pintu, air mata tak terbendung. Jaga dirimu, nak, teriak Buminah, suaranya putus asa. Wati hanya mengangguk, tidak berani menoleh. Ia takut jika melihat ibunya, ia akan berbalik dan membatalkan segalanya, mengabaikan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Perjalanan ke rumah Tuan Hartono terasa sunyi. Pikirannya melayang. Ia mencoba membayangkan kehidupan barunya, tetapi yang muncul hanyalah kekosongan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sebagai seorang istri bagi pria yang tidak ia kenali, pria yang hanya membelinya demi mengisi kesendiriannya. Ketika mobil melewati gerbang tinggi itu lagi, Wati menghela napas panjang, napas yang ia harap bisa membuang semua ketakutan. Ia telah melewati batas. Tidak ada lagi Wati yang bermimpi menjadi guru. Kini hanya ada Wati, istri Tuan Hartono, sebuah gelar yang terasa berat dan asing di lidahnya. Ia turun dari mobil. Rumah itu megah, sunyi, dan terasa dingin. Proses pernikahan dilaksanakan secara tertutup, hanya dihadiri oleh Bapak Ridwan sebagai saksi, seorang penghulu, dan beberapa pelayan rumah. Tak ada perayaan, tak ada musik, hanya janji suci yang diucapkan dengan hati yang hampa. Saat Tuan Hartono mengucapkan janji pernikahannya, suaranya terdengar tulus, penuh rasa hormat dan kelembutan. Ia sama sekali tidak terlihat seperti lintah darat yang haus kekuasaan, melainkan seperti seorang pria tua yang kesepian. Wati, pada gilirannya, mengucapkan janji itu dengan suara rendah dan tegas, menanamkan di dalam dirinya bahwa ini adalah tugas mulia yang harus ia selesaikan. Cincin emas dipasangkan di jari manis Wati. Cincin itu dingin dan berat. Pada saat itu, Wati menyadari, ia tidak hanya menikahi Tuan Hartono, ia menikahi keamanan dan kedamaian bagi ibunya. Dan untuk itu, ia akan menanggung segala konsekuensinya, termasuk keterasingan yang kini resmi dimulai. Ia telah melangkah ke dalam sangkar emasnya, siap menghadapi dunia barunya yang mewah namun asing. Wati resmi menjadi Nyonya Hartono. Gelar itu terasa seperti kostum yang terlalu besar dan tidak nyaman, membebani bahunya yang kurus. Setelah prosesi ijab kabul yang sunyi, ia langsung dibimbing menuju mobil hitam, meninggalkan desa dan ibunya tanpa menoleh lagi. Ia kini melangkah ke dalam dunia baru, yang didominasi oleh kekayaan yang tak terjangkau dan kemewahan yang mematikan jiwa. Jalan menuju kediaman utama Tuan Hartono terasa tak berujung. Semakin jauh ia meninggalkan desanya, semakin dalam pula perasaan keterasingan mencekik. Ketika mobil berhenti di depan sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana, Wati harus menahan napas. Bangunan itu luas, arsitekturnya megah, dikelilingi taman yang terawat sempurna dan lampu-lampu taman yang mewah. Ini bukan hanya masalah uang,
Ini adalah dimensi kehidupan yang sama sekali berbeda dari gubuk sederhananya. Di ambang pintu, Wati disambut oleh deretan pelayan dan asisten rumah tangga yang berbaris rapi. Mereka menyambutnya dengan tunduk hormat. Tetapi Wati merasakan tatapan ingin tahu yang bercampur dengan sedikit penilaian tersembunyi. Ia merasa seperti objek asing yang tiba-tiba ditempatkan di sebuah museum. Tuan Hartono, yang berjalan di sampingnya, tampak memperhatikan kegugupan Wati. Ia memegang siku Wati dengan sangat hati-hati, tidak memaksa. "Selamat datang di rumah kita, Nak Wati," katanya dengan suara yang tenang. "Aku tahu ini besar, tapi sebentar lagi kau akan terbiasa." Wati hanya mengangguk, lidahnya terasa keluh. Ia dibawa melewati ruang tamu raksasa dengan langit-langit tinggi, dipenuhi perabotan antik, lukisan mahal, dan vas kristal. Ia takut salah melangkah, takut menjatuhkan sesuatu yang harganya mungkin setara dengan seluruh utang keluarganya. Tuan Hartono membawanya langsung ke kamar pribadi Wati. "Ini adalah kamarmu," ujarnya lembut. "Ia terletak di sayap timur, bersebelahan dengan kamarku, tapi memiliki pintu penghubung yang akan selalu terkunci dari sisimu, kecuali kau yang membukanya." Wati menatap pintu tebal yang dimaksud, sebuah garansi privasi yang tercantum dalam perjanjian. Jaminan ini adalah satu-satunya hal yang memberinya sedikit ketenangan. Kamar itu sendiri seluas gubuk lamanya, dengan ranjang besar berlapis sutra, lemari pakaian yang kosong namun menunggu untuk diisi, dan kamar mandi marmer yang mewah. Ketidaknyamanan segera melanda Wati. Ia tidak tahu bagaimana cara tidur di ranjang sempuk itu, atau bagaimana menggunakan kamar mandi semewah itu. Semua ini terasa seperti palsu dan berlebihan. "Aku sudah meminta pelayan kepala, Bei Yuni, untuk membantumu beradaptasi," Tuan Hartono melanjutkan, nadanya penuh perhatian. "Dia akan menunjukkan padamu tata letak rumah dan memberimu segala yang kau butuhkan. Jangan ragu meminta apapun." Setelah Tuan Hartono pergi, Wati berdiri di tengah kamar yang terlalu besar itu. Keheningan di rumah ini berbeda dengan keheningan di desanya. Sunyi di desa adalah keterbatasan, sementara sunyi di sini adalah isolasi, suara yang hilang dalam kemewahan. Ia mendekati jendela besar, memandang taman yang luas. Ia kini terjebak, terkurung dalam sangkar yang terbuat dari emas murni. Sore harinya, Bei Yuni, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah namun mata yang tajam, datang membawakan teh dan sedikit makanan. Bei Yuni berbicara dengan lembut, tetapi ada kewaspadaan dalam sikapnya. "Nyonya, mari saya tunjukkan kamar pakaian. Tuan sudah memesankan beberapa pakaian sederhana untuk Anda," kata Bei Yuni. Wati mengikuti Bei Yuni ke ruang pakaian yang hampir sebesar kamarnya. Wati menolak pakaian desainer mahal, memilih beberapa potong pakaian yang paling sederhana dan polos. Ia merasa jijik pada gagasan menghamburkan uang dalam jumlah besar untuk dirinya sendiri, sementara ibunya harus bersusah payah membangun usaha barunya. "Nyonya," kata Bei Yuni, mungkin menyadari penolakan Wati terhadap kemewahan. Tuan Hartono adalah orang yang sangat disiplin, tapi ia ramah. Yang ia inginkan hanya kehadiran. Jangan takut padanya. "Apakah ada banyak orang di rumah ini?" tanya Wati, mencoba menghilangkan rasa sepinya. "Ada banyak, Nyonya. Tapi mereka semua memiliki tugasnya masing-masing. Di rumah ini, yang paling penting adalah kesunyian dan keteraturan." Tuan Hartono tidak suka kebisingan atau keributan, jelas Bei Yuni. Makan malam pertama terasa sangat canggung. Wati duduk di meja makan yang panjang, sendirian di satu sisi, Tuan Hartono di sisi lain, terpisah oleh jarak yang terasa jauh. Pelayan berdiri di sudut ruangan, siap melayani. Wati hanya bisa menelan makanannya dengan susah payah. Makanan yang terlalu mewah, terlalu banyak, dan terasa hambar di lidahnya. Tuan Hartono mencoba memecah keheningan. "Bagaimana harimu? Apakah kamarnya nyaman?" "Nyaman, Tuan. Terima kasih," jawab Wati singkat, suaranya pelan. Ia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Ia tidak bisa menceritakan bahwa ia merasa seperti orang asing di tubuhnya sendiri. "Mulai besok, kita akan mencoba sarapan dan makan malam bersama. Kita perlu mengenal satu sama lain," kata Tuan Hartono, menatapnya dengan pandangan yang bijaksana, tanpa tuntutan. "Ingat, Wati, kau adalah istriku sekarang. Aku akan melindungimu. Jangan khawatirkan apapun. Kedamaian yang kuberikan adalah janji."
Wati menatapnya. Kedamaian. Kata itu berdengung di telinganya. Apakah kedamaian bisa dirasakan di tengah kesendirian dan kemewahan yang membuatnya merasa kalah? Ia hanya bisa berharap, dalam hati yang terpaksa itu, bahwa janji Tuan Hartono adalah satu-satunya pijakan nyata yang tersisa di dunia barunya yang asing. Ia harus memulai perannya, peran sebagai istri yang terpaksa, tetapi dengan harapan samar bahwa mungkin, di balik semua keasingan ini, ia akan menemukan perlindungan yang ia cari untuk ibunya. Hari-hari awal pernikahan Wati diselimuti rutinitas yang sunyi dan teratur. Kehidupan di istana Tuan Hartono bergerak dengan presisi jam yang mahal. Wati bangun pagi, sarapan di meja makan yang besar dan dingin, dan menghabiskan waktu di kamar atau taman, selalu dalam kesendirian yang mewah. Ia masih merasa asing, seperti patung desa yang diletakkan di tengah galeri kota. Namun, di tengah keterasingan itu, ada satu hal yang terus mengganggu benaknya. Sikap Tuan Hartono. Pria tua itu tidak sedikit pun menunjukkan sifat menuntut atau arogan yang ia bayangkan. Sebaliknya, Tuan Hartono memperlakukannya dengan rasa hormat dan kelembutan yang tak terduga. Tuan Hartono selalu memastikan Wati makan dengan baik, bertanya tentang kondisinya, tetapi tidak pernah melangkah melewati batas yang telah mereka sepakati. Ia selalu menjaga jarak fisik dan emosional yang sopan, seolah-olah ia adalah tamu yang sangat dihormati, bukan istri yang baru dinikahi. Suatu pagi, saat sarapan, Wati memberanikan diri. Tuan Hartono, katanya, suaranya sedikit bergetar. Ia masih kesulitan memanggilnya ayah atau suami, seperti saran Bei Yuni. Tuan Hartono meletakkan sendoknya. Ya, Wati, panggil saja saya Hartono. Atau Bapak, jika itu lebih nyaman bagimu. Hartono, ulang Wati perlahan. Mengapa? Anda tidak pernah meminta saya melakukan tugas istri? Seperti yang tertulis di perjanjian. Tuan Hartono tersenyum tipis. Senyum yang mencapai mata tuanya yang teduh. Tugas istri? Perjanjian itu hanya formalitas. Wati, aku sudah bilang, aku hanya ingin kedamaian dan kehadiran. Aku tidak menikahimu untuk pekerjaan rumah tangga. Aku punya banyak pelayan. Aku juga tidak menikahimu untuk kebutuhan fisik. Aku sudah melewati masa itu. Ia menghela napas. Aku menikahimu karena aku melihat diriku di matamu, kesendirian dan beban. Aku tahu bagaimana rasanya harus menanggung beban yang bukan milikmu. Aku ingin memberimu perlindungan, seperti yang tidak bisa kuberikan pada orang-orang terkasihku di masa lalu. Pengakuan itu terasa seperti kejutan listrik bagi Wati. Ia tidak melihat sosok seorang pedagang yang menghitung untung rugi, melainkan seorang pria tua yang menyesali masa lalu dan mencari penebusan. Beberapa hari kemudian, Tuan Hartono mendatangi kamar Wati. Ia mengetuk pintu penghubung yang terkunci dari sisi Wati, memastikan Wati yang membukanya. Wati, aku ingin mengajakmu keluar, katanya. Bukan ke pesta atau acara bisnis. Aku ingin mengajakmu melihat perpustakaan pribadiku. Wati mengikutinya. Perpustakaan itu adalah ruangan terindah yang pernah ia lihat. Dinding-dinding penuh rak buku tinggi yang tersusun rapi, wangi kertas tua yang memabukkan, dan kursi-kursi kulit yang nyaman. Ini adalah surga bagi pencinta buku, dan Wati adalah salah satunya. Kau suka membaca? Tanya Tuan Hartono, memperhatikan mata Wati yang berbinar saat melihat koleksi buku-buku. Sangat suka, Hartono. Dulu, saya ingin sekali masuk kuliah. Ingin sekali menjadi guru, Wati berbisik, memegang sebuah novel klasik. Ini adalah kali pertama ia berbicara tentang impian pribadinya sejak pernikahan. Tuan Hartono terdiam sejenak. Mengapa tidak kau lakukan sekarang? Wati menatapnya, bingung. Bagaimana? Saya sudah menikah. Saya harus menjaga Anda. Dan kau berpikir pernikahan ini akan menghentikanmu? Potong Tuan Hartono dengan nada tegas, tetapi lembut. Wati, pernikahan ini adalah pelindungmu, bukan penjaramu. Semua impianmu, pendidikanmu, itu adalah harta pribadimu. Aku bisa memberimu dosen privat. Aku bisa mendaftarkanmu ke universitas terbuka di kota terdekat. Uang bukan masalah. Wati merasakan kebingungan yang besar.
Selama ini, ia percaya ia telah menjual impiannya. Kini, suaminya yang tua, yang ia anggap sebagai pembeli, justru menawarkan kembali impiannya dengan kemasan yang jauh lebih indah dan terjamin. Saya tidak tahu harus berkata apa. Wati bergumam, matanya berkaca-kaca. Rasa syukur bercampur dengan rasa malu karena selama ini ia menghakimi pria tua ini hanya dari penampilannya dan transaksi uang. Jangan katakan apa-apa. Pikirkan saja. Tuan Hartono tersenyum lagi. Baca buku-buku itu. Pilih apa yang kau suka. Anggap rumah ini sebagai sekolahmu yang baru. Kau adalah wanita muda yang cerdas, Wati. Aku tidak mau kecerdasan itu layu hanya karena selembar utang. Malam itu, Wati tidak bisa tidur. Ia duduk di jendelanya, memandangi cahaya lampu taman yang mewah. Ia mulai menyadari plot twist yang tak terduga. Ia telah menikah demi uang untuk melunasi utang. Tetapi yang ia dapatkan bukan hanya pelunasan utang, melainkan kesempatan dan rasa aman yang mendalam. Tuan Hartono ternyata memiliki hati yang baik dan komitmen tulus untuk membantunya, bahkan untuk membangkitkan impiannya. Rasa hampa yang ia rasakan perlahan mulai terisi dengan harapan yang lembut. Ia telah menukar keterpaksaan dengan perlindungan, dan kini, perlindungan itu datang bersama peluang yang tak pernah ia sangka. Ia menyadari, meski ini bukan cinta romantis yang ia impikan, ia telah menemukan sesuatu yang sama berharganya, mungkin lebih, seorang wali dan seorang pelindung sejati. Wati mengambil sebuah buku dari perpustakaan itu. Ia memeluknya erat-erat, air mata bahagia akhirnya menetes, membersihkan sisa-sisa duka dan keputusasaan di hatinya. Kehidupannya yang baru, yang dimulai dengan air mata keterpaksaan, kini mulai menampakkan sinar kebaikan yang tersembunyi. Sinar kebaikan yang diberikan Tuan Hartono pada Wati telah menciptakan kedamaian yang rapuh dalam rumah megah itu. Wati mulai terbiasa dengan rutinitas membaca di perpustakaan, mendiskusikan buku, dan menemani Hartono di sore hari. Ia mulai merasa aman dan bahkan nyaman di sisi suaminya yang bijaksana. Perasaan terpaksa yang dulu dingin kini perlahan digantikan oleh rasa syukur dan hormat yang tulus. Namun, seperti api kecil yang menarik perhatian, kebahagiaan Wati yang baru lahir ini tidak luput dari pengamatan. Rumah sebesar itu tidak pernah benar-benar sepi. Di balik tembok-tembok tebal dan taman yang luas, ada mata yang mengawasi, dan hati yang menyimpan kecemburuan serta kecurigaan yang tajam. Kecurigaan itu datang dari keluarga besar Hartono, khususnya anak tunggalnya dari pernikahan pertama, Bapak Danu, seorang pengusaha ambisius yang tinggal di kota besar. Danu, yang sudah berusia 50 tahunan, selalu menganggap dirinya sebagai ahli waris tunggal yang sah dan telah lama menantikan warisan ayahnya. 3 bulan setelah pernikahan Wati, Danu datang berkunjung. Kedatangannya tidak terduga, dan suasananya langsung berubah dingin. Wati menyambutnya dengan sopan di ruang tamu, tetapi ia merasakan aura permusuhan yang nyata. Danu adalah replika yang lebih muda dan lebih keras dari ayahnya, dengan mata yang tajam dan pandangan yang menghakimi. Ia menatap Wati dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah Wati adalah pengganggu yang kotor. "Jadi, kau Nyonya Hartono yang baru?" sapa Danu. Nadanya lebih terdengar seperti ejekan daripada sapaan. Gadis desa yang datang dari lumpur, langsung ke sofa kulit Italia ini. "Hebat sekali kisah hidupmu." Wati menelan ludah, ia terkejut dengan kekasaran itu. Ia berusaha tenang. "Saya Wati. Senang bertemu Anda, Bapak Danu." "Jangan berbasa-basi," potong Danu tajam. "Aku tahu mengapa kau ada di sini. Uang. Utang ibumu. Kami tahu segalanya." Wati merasakan pipinya memanas, tetapi ia ingat janji perlindungan Hartono. "Saya menikah dengan Hartono karena kesepakatan yang jelas, Bapak Danu. Dan utang ibu saya sudah lunas. Sekarang, saya di sini sebagai istrinya, dengan izin dan restunya." "Istri? Kau hanyalah perawat yang dibayar mahal, Wati," Danu mendengus. "Dan aku tidak percaya dengan kebaikan hati yang tiba-tiba. Ayahku terkenal kikir. Mengapa dia tiba-tiba berbaik hati memberikanmu segalanya? Bahkan membiarkanmu menggunakan perpustakaan pribadinya, sesuatu yang bahkan kami jarang mendapat aksesnya."
Puncak ketegangan terjadi saat makan malam. Danu, yang kesal karena Hartono tidak pernah membahas bisnis dengannya, justru menghabiskan waktu berbicara dengan Wati tentang buku dan rencana pendidikannya. Ayah, bagaimana mungkin kau mendukung Wati untuk kuliah? Dia harusnya menemani ayah, bukan menghabiskan waktu di luar. Protes Danu, suaranya meninggi. Perjanjian itu mengatakan dia harus mengurus ayah. Tuan Hartono meletakkan garpunya dengan tenang, tetapi matanya memancarkan kemarahan yang terpendam. Danu, jaga bicaramu. Wati adalah istriku, bukan barang sewa. Dan dia punya hak untuk mengejar impiannya. Aku yang memberikan izin. Impian? Atau taktik untuk menguasai ayah? Danu menuding Wati. Semua orang tahu, begitu ayah meninggal, istri muda akan mendapat bagian. Kau pasti berencana membuat ayah mengubah wasiat. Kata-kata itu menusuk hati Wati. Ia merasakan luka yang mendalam, karena tuduhan itu adalah kebalikan dari apa yang kini ia rasakan. Ia mulai tulus menghormati Hartono, dan ia tidak pernah berpikir tentang warisan. Saya tidak pernah meminta apapun, Bapak Danu. Utang ibu saya sudah lunas. Itu saja tujuan saya, kata Wati, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Tuan Hartono meraih tangan Wati di bawah meja, memberinya dukungan diam-diam. Lalu, ia menatap anaknya dengan tatapan penuh kekecewaan. Cukup, Danu. Wati tidak mengincar hartaku. Dia menginginkan ilmu dan kebebasan. Dan aku memberikannya. Perjanjian pranikah kami jelas, tidak ada harta gono gini. Jadi, hentikan kecurigaan bodohmu. Namun, Danu tidak menyerah. Ia tahu bahwa meskipun tidak ada harta gono gini, wasiat tetap bisa diubah. Di matanya, Wati adalah ancaman nyata bagi warisan miliaran yang sudah ia tunggu sejak lama. Setelah Danu pergi malam itu, Wati menangis di kamarnya. Bukan karena takut pada Danu, tetapi karena luka emosional akibat dicap sebagai wanita matre. Tuan Hartono mengetuk pintunya. Kali ini ia duduk di tepi ranjang Wati, memegang tangannya. Maafkan anakku, Wati. Ia dibesarkan dalam bayangan harta. Ia tidak tahu apa itu cinta tulus atau kehidupan sederhana. Hartono berbisik lembut. Jangan dengarkan dia. Aku tahu hatimu. Dan aku akan melindungimu dari dia dan siapapun yang mencoba menyakitimu. Aku janji. Rasa aman yang ditawarkan Hartono kini terasa lebih nyata dan berharga daripada sebelumnya. Namun, Wati tahu, konflik tidak akan berakhir. Kecemburuan Danu adalah api yang baru menyala, dan ia harus bersiap menghadapi badai fitnah yang akan datang di bab 7, puncak dari segalanya. Setelah kunjungan Bapak Danu, suasana di kediaman Hartono berubah menjadi medan perang dingin. Danu tidak hanya menyebarkan kecurigaannya di antara kerabat dan rekan bisnis Hartono, tetapi juga mulai mengintervensi urusan rumah tangga, berharap bisa memaksa Hartono membatalkan dukungan finansialnya terhadap pendidikan Wati. Fitnah itu membesar dengan cepat, disebarkan melalui telepon dan pertemuan bisnis. Gadis desa itu adalah penipu ulung yang memanfaatkan kelemahan Hartono untuk mengubah wasiat. Wati, yang awalnya menemukan kedamaian, kini kembali diserang oleh tekanan mental yang lebih hebat daripada utang di desa dulu. Wati berusaha keras mengabaikannya, membenamkan diri dalam buku-buku dan materi kuliah yang disiapkan Hartono. Ia belajar dengan giat, ingin membuktikan bahwa niatnya murni dan ia layak mendapatkan kesempatan ini. Namun, ketika beberapa kerabat Hartono datang berkunjung dan secara terang-terangan mengucilkannya dan menghinanya, hati Wati terluka. Puncaknya terjadi pada acara makan malam keluarga besar yang diadakan Tuan Hartono untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-85 tahun. Acara itu dipenuhi oleh puluhan kerabat, termasuk Danu dan istrinya, serta beberapa kolega penting yang selama ini menghormati Hartono. Wati duduk di samping Hartono, mengenakan gaun sederhana yang ia pilih sendiri, merasa terasing di tengah lautan kemewahan dan tatapan sinis. Tak ada seorang pun yang mendekat atau mengajaknya bicara. Ia diperlakukan seperti udara, atau lebih buruk, benda asing yang tidak diinginkan. Di tengah suasana yang kaku, Danu mengambil mikrofon untuk memberikan pidato, tetapi pidatonya dengan cepat berubah menjadi serangan terselubung.
Kita semua mendoakan ayah panjang umur dan sehat selalu, kata Danu, senyumnya dingin. Tetapi kita juga harus realistis. Di usia ayah yang sudah sangat senior ini, beliau rentan terhadap manipulasi. Kita semua berharap ayah tidak akan melakukan kesalahan konyol, misalnya mengubah keputusan finansial yang telah dibuat selama puluhan tahun demi seseorang yang baru muncul beberapa bulan. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Danu, lalu beralih pada Wati. Danu menatap Wati dengan tatapan penghinaan yang terbuka. Kami, keluarga ayah, hanya ingin ayah terlindungi. Kami takut ada pihak yang hanya mengincar kemewahan ini, yang datang dari kemiskinan dan hanya berpura-pura baik untuk mendapatkan warisan yang seharusnya menjadi hak kami. Wati merasa dunia seolah runtuh. Kata-kata Danu adalah tamparan keras di depan puluhan orang. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia menahannya mati-matian, menolak menunjukkan kelemahan. Ia merasa luka hati yang amat dalam. Semua pengorbanannya terasa sia-sia di mata orang lain. Tangan Wati mulai gemetar hebat. Ia ingin bangkit dan berlari, kembali ke gubuk kecilnya yang penuh kemiskinan, daripada harus menanggung fitnah ini. Tiba-tiba, Tuan Hartono, yang selama ini diam, bangkit dari kursinya dengan perlahan, tetapi dengan martabat dan wibawa yang tak terbantahkan. Keheningan yang tercipta jauh lebih menakutkan daripada pidato Danu. Hartono mengambil mikrofon dari tangan Danu, tatapannya kini memancarkan kemarahan yang teruji dan loyalitas yang membara. Terima kasih, Danu, atas pidato yang sangat tidak pantas ini, ujar Hartono, suaranya pelan tetapi menusuk hingga ke relung hati hadirin. Ia menoleh ke arah Wati, lalu memegang tangan Wati dan menariknya berdiri di sampingnya. Tindakan itu adalah pembelaan pertama yang ia lakukan di depan umum. Wati, Hartono memulai, bicaranya ditujukan kepada seluruh ruangan. Wati adalah istriku, dan dia adalah orang yang paling berhak hadir di sini. Hartono kemudian menceritakan inti perjanjian mereka secara ringkas, pelunasan utang dan janji perlindungan. Ia menekankan bahwa Wati sama sekali tidak tertarik pada hartanya, bahkan ia menolak kemewahan yang ia tawarkan. Wasiat saya, kata Hartono dengan suara yang tegas dan final, sudah tertulis jelas 20 tahun yang lalu, dan tidak pernah saya ubah. Wati tidak termasuk dalam daftar ahli waris harta perusahaan atau aset utama saya. Perjanjian pranikah kami memastikan tidak ada harta gono gini. Wati hanya datang padaku meminta dua hal, keamanan bagi ibunya, dan izin untuk melanjutkan sekolahnya yang terputus. Aku memberikannya. Aku memberinya kesempatan untuk mengejar impian dan kehidupan yang lebih baik, sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang ayah dan suami. Hartono menatap Danu, matanya penuh kekecewaan yang mendalam. Danu, kamu menuduh Wati mengincar harta? Wati adalah satu-satunya orang di ruangan ini yang tidak pernah membahas hartaku. Dia menginginkan ilmu dan kebebasan. Aku bangga padanya. Dia tidak hanya membawa kedamaian bagiku, tetapi juga menunjukkan padaku bahwa hidup tidak hanya tentang angka dan aset. Pernyataan Hartono yang sangat tegas itu membuat Danu terdiam kaku. Fitnah yang ia sebarkan hancur dalam hitungan detik. Tuan Hartono telah menjaga kehormatan Wati, membuktikan bahwa komitmennya bukan hanya ucapan di atas kertas, melainkan loyalitas yang sungguh-sungguh. Wati menatap Hartono, air matanya tak terbendung, tetapi kali ini adalah air mata haru dan rasa syukur. Dalam pernikahan yang didasari keterpaksaan ini, ia justru menemukan perlindungan yang paling teguh dan kepercayaan yang paling tulus. Badai fitnah telah berlalu, dan di tengah kehancuran emosional, sebuah ikatan baru antara dirinya dan Hartono terbentuk, ikatan yang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh darah dan harta. Setelah insiden ulang tahun yang dramatis, badai keterpurukan mereda. Pembelaan Tuan Hartono yang tegas tidak hanya membungkam Bapak Danu dan kerabat yang sinis, tetapi juga secara permanen mengubah pandangan Wati terhadap suaminya. Jika sebelumnya ia melihat Hartono sebagai seorang dermawan yang terikat kontrak, kini ia melihatnya sebagai pelindung sejati yang rela mempertaruhkan hubungan keluarganya demi menjaga kehormatan Wati. Hartono tidak pernah membahas insiden itu lagi, tetapi ia menunjukkan komitmen dan kepercayaan yang lebih besar. Ia memberikan Wati kunci ke perpustakaan dan memberinya kebebasan penuh untuk merancang hari-harinya.
Beberapa minggu setelah konflik mereda, Wati duduk bersama Hartono di ruang kerjanya. Suasana terasa hangat dan penuh rasa syukur yang terucapkan. "Wati," kata Hartono, tersenyum kecil. "Kau telah melalui badai yang tidak pantas kau terima. Sekarang, saatnya fokus pada masa depanmu." Ia menggeser sebuah map tebal di meja. Isinya adalah formulir pendaftaran kuliah dan jadwal pertemuan dengan seorang konselor pendidikan ternama. "Aku tahu kau ingin menjadi guru," lanjut Hartono. "Aku sudah mengatur agar kau bisa mengambil program studi pendidikan jarak jauh dari universitas terkemuka. Kau bisa belajar di rumah, menggunakan fasilitas ini, dan sesekali datang ke kota untuk ujian." Wati menatap formulir itu, tangannya gemetar. Ini adalah impian yang tertunda, yang kini disajikan di hadapannya, lengkap dengan segala fasilitas pendukung. Selama ini, ia hanya berani memimpikannya. "Hartono, ini terlalu banyak," bisik Wati, matanya berkaca-kaca. "Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda." "Kau tidak perlu membalas apapun," jawab Hartono lembut. "Cukup belajar dengan giat. Itu adalah hadiah terbaik bagiku. Aku ingin melihatmu mandiri dan bahagia. Pernikahan kita memberimu keamanan, tapi pendidikan memberimu kekuatan abadi." Wati mengambil pulpen, rasa haru yang tak tertahankan membanjiri dirinya. Ia mengisi formulir itu dengan tekad baja. Ini bukan lagi tentang melunasi utang. Ini adalah tentang merebut kembali dirinya sendiri. Sejak saat itu, kehidupan Wati berubah total. Ia menjadi mahasiswa. Rutinitasnya kini dipenuhi dengan membaca, mencatat, dan mengikuti kelas online. Ia menemukan kembali semangatnya yang sempat hilang, semangat seorang gadis desa yang haus ilmu. Hartono sering duduk menemaninya di perpustakaan, membaca koran sambil sesekali mendengarkan Wati yang bersemangat membahas materi kuliahnya. Diskusi mereka tidak lagi sekadar tentang tata krama atau rutinitas rumah, tetapi tentang filsafat, sejarah, dan masa depan. Kesehatan Buminah juga membaik. Berkat modal yang diberikan Hartono, Buminah berhasil membuka warung kecil di desa. Wati sering menelepon, mendengar suara ibunya yang kini riang dan penuh harapan. "Nak, ibu sangat bahagia. Warung ibu laris manis. Dan ibu tidak perlu khawatir lagi tentang apapun," kata Buminah suatu malam. "Hartono, dia benar-benar orang baik. Kau beruntung, Nak. Walaupun pernikahan ini dimulai dengan paksaan, dia memberimu cinta dalam bentuk lain." Kata-kata ibunya menyentuh hati Wati. Ia menyadari kebenaran ucapan itu. Tuan Hartono memberinya cinta dalam bentuk kesempatan, perlindungan, dan kepercayaan. Ini bukan cinta yang bergairah, tetapi cinta yang kokoh dan bertanggung jawab. Wati mulai menganggap Hartono bukan hanya sebagai suami yang tua, tetapi sebagai mentor dan sahabat terbaiknya. Rasa hormat yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kasih sayang yang tulus dan mendalam. Ia merasa damai berada di sisinya. Pernikahan yang ia masuki dengan hati hampa kini memberinya kekayaan batin yang jauh lebih besar daripada kekayaan materi. Wati telah menemukan harmoni di tengah kemewahan asing, dan ia siap menggunakan peluang emas yang diberikan suaminya untuk membangun masa depan cerah yang tidak pernah ia duga. Pintu menuju impiannya telah terbuka lebar. Kehidupan Wati berubah drastis dari seorang gadis desa yang terperangkap utang menjadi mahasiswa yang bersemangat. Lingkungan megah rumah Tuan Hartono yang awalnya terasa dingin kini menjadi benteng keamanannya. Wati menggunakan setiap menit dari waktu luangnya untuk belajar, membaca, dan menulis tugas. Ia mendaftar di jurusan pendidikan sesuai impian masa kecilnya. Dukungan Tuan Hartono sangat total. Ia menyediakan semua yang Wati butuhkan. Buku, perangkat teknologi canggih, dan yang paling penting, ruang hening untuk fokus. Hartono sering melihat Wati tenggelam dalam buku-bukunya, dan pemandangan itu selalu memberinya rasa kedamaian yang ia cari. Ia bukan hanya suami, ia adalah sponsor impian yang tidak pernah Wati duga. Wati tidak hanya belajar tentang mata kuliahnya, ia juga belajar tentang dunia luar dan kepercayaan diri. Hartono mendorongnya untuk berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, dan tidak takut untuk berbeda. "Kau punya pikiran yang cemerlang, Wati," kata Hartono suatu sore, saat mereka minum teh di teras.
Jangan biarkan orang lain meredupkannya. Pendidikan bukan hanya gelar, tapi suara. Kata-kata Hartono memberikan Wati keberanian. Ia yang dulunya pemalu dan selalu menunduk, kini mulai bisa menatap lawan bicaranya dengan yakin. Ia belajar bagaimana menanggapi pandangan sinis dari beberapa kerabat jauh Hartono dengan kesopanan yang cerdas, membuktikan bahwa ia berada di sana karena kemampuannya, bukan hanya karena belas kasihan. Perubahan besar juga terjadi pada Buminah. Berkat modal yang diberikan, warung kecil Buminah berkembang pesat. Ia tidak lagi harus bangun sebelum subuh untuk mengumpulkan kayu bakar. Kini ia mengurus warungnya dengan gembira. Wati dan ibunya berbicara melalui telepon hampir setiap minggu. Suara Buminah terdengar riang dan penuh syukur. Wati, warung ibu sudah punya 2 karyawan. Ibu bahkan sudah bisa menyumbang untuk perbaikan balai desa. Cerita Buminah dengan bangga. Semua berkat kamu, Nak. Kamu telah menyelamatkan kita. Sekarang, fokuslah pada kuliahmu. Jangan khawatirkan ibu lagi. Wati merasakan kebahagiaan sejati mendengar suara ibunya. Tujuan awalnya, melunasi utang dan melihat ibunya aman, telah tercapai, bahkan melebihi ekspektasinya. Buminah kini hidup layak, damai, dan memiliki martabat yang telah lama hilang. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Wati berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat terbaik. Di hari kelulusannya, Tuan Hartono menemani dengan bangga, duduk di barisan depan. Wati menatap wajah tua suaminya, yang kini tampak lebih damai dan penuh kepuasan. Ia menyadari bahwa pencapaiannya adalah hadiah bersama mereka. Setelah lulus, Hartono tidak membiarkan Wati berdiam diri. Ia menggunakan koneksinya untuk membantu Wati mendirikan yayasan pendidikan kecil di desa asalnya, memberdayakan anak-anak kurang mampu. Kau harus membawa kembali ilmu yang kau dapat ke tempat asalmu, pesan Hartono. Itu adalah arti sejati dari keberhasilan. Wati menjalankan yayasan itu dengan penuh dedikasi dan cinta. Ia sering kembali ke desa, tidak lagi sebagai gadis desa yang malang, tetapi sebagai pendidik yang sukses dan dihormati. Melihat anak-anak desa mendapatkan kesempatan yang hampir ia hilangkan, hati Wati terasa penuh. Kini, Wati bukan lagi istri yang terpaksa. Ia adalah pasangan yang setara bagi Hartono, yang memberinya kehangatan dan semangat hidup di masa tuanya. Hubungan mereka telah berevolusi dari transaksi menjadi kasih sayang timbal balik yang didasari rasa hormat dan pemenuhan janji. Wati menyadari bahwa ia telah menemukan cinta sejati, cinta yang tidak berteriak-teriak, tetapi bertindak dan melindungi. Ia telah meraih mimpi yang tertunda, dan ia meraihnya dengan tangan yang digenggam oleh pria yang paling tidak terduga dalam hidupnya. Tahun-tahun telah berlalu, membawa serta kedamaian dan kematangan dalam hidup Wati. Ia kini berusia 25 tahun, seorang wanita sukses, berpendidikan, dan dihormati. Yayasan pendidikan yang didirikannya di desa asalnya berkembang pesat, menjadi mercusuar harapan bagi anak-anak yang dulu bernasib sama dengannya. Wati adalah simbol nyata bahwa kesempatan, ketika diberikan dengan tulus, dapat mengubah takdir. Kesuksesan ini tidak dicapai sendiri. Di sampingnya, Tuan Hartono tetap menjadi jangkar dan pelindungnya. Namun, usia memang tidak bisa dilawan. Hartono kini semakin tua, geraknya melambat, tetapi matanya tetap memancarkan cinta dan kebanggaan yang tak terhingga setiap kali melihat Wati. Wati kini tidak lagi merasa terpaksa. Hubungan yang dimulai dengan kontrak dingin telah berevolusi menjadi cinta sejati yang tenang, dalam, dan penuh makna. Wati menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang gairah masa muda, tetapi tentang komitmen, perlindungan, dan penghargaan tulus terhadap martabat pasangannya. Ia mencintai Hartono, tidak hanya sebagai suami yang menyelamatkannya, tetapi sebagai jiwa yang baik yang memberinya kembali hidupnya. Pada suatu malam yang tenang di perpustakaan, tempat yang menjadi saksi bisu kebangkitan Wati, Hartono duduk di kursi kesayangannya. Wati duduk di kaki Hartono, membacakan sebuah puisi lama yang disukai suaminya. Puisi yang indah, Hartono berbisik, suaranya kini sedikit serak. Ia membelai rambut Wati yang tergerai. Kau memberiku kehidupan baru, Wati. Masa senja yang indah. Aku berhutang budi padamu. Tidak, Hartono, jawab Wati,
memegang tangan suaminya yang berkerut. Sayalah yang berhutang segalanya. Anda melunasi utang materi ibu saya, tetapi Anda melunasi utang jiwa saya. Anda mengembalikan harga diri saya, impian saya, dan yang paling penting, Anda memberi saya kedamaian yang saya cari. Wati mengangkat wajahnya dan menatap Hartono. Saya tahu saya tidak menikah dengan cinta romantis pada awalnya. Tetapi sekarang, saya mencintai Anda, Hartono, dengan hati yang tulus. Anda adalah rumah dan perlindungan saya. Pengakuan itu terasa seperti penutup sempurna bagi perjalanan panjang mereka. Air mata Hartono menetes perlahan. Terima kasih, Wati. Itu adalah hadiah terindah yang pernah kuterima dalam 86 tahun hidupku. Beberapa bulan kemudian, dalam kedamaian tidurnya, Tuan Hartono berpulang. Kepergiannya membawa duka, tetapi bukan keputusasaan. Wati menemaninya hingga hembusan napas terakhir, memegang tangannya yang dingin. Ia bersyukur karena telah memberikan suaminya tahun-tahun terakhir yang penuh makna dan cinta tulus. Setelah kematian Hartono, Bapak Danu mencoba kembali mendekati Wati, kali ini dengan nada yang lebih sopan, khawatir Wati akan menuntut bagian dari harta. Namun, Wati menanggapi dengan tenang. Sesuai wasiat ayah Anda dan perjanjian pranikah kami, saya tidak mengambil apapun dari harta perusahaan. Saya hanya meminta hak saya atas rumah ini, tempat kami tinggal, dan sedikit dana abadi untuk yayasan pendidikan saya, kata Wati tegas, menunjukkan bahwa integritasnya lebih berharga dari jutaan rupiah. Keputusan Wati itu membungkam semua kerabat dan membuktikan kebenaran kata-kata Hartono. Wati hanya menginginkan ilmu dan kebebasan. Wati memutuskan untuk menjadikan rumah megah itu sebagai markas besar yayasannya. Rumah yang awalnya terasa asing kini menjadi pusat harapan dan ilmu bagi ratusan anak muda. Ia tetap menjaga kamar dan perpustakaan Hartono seperti sedia kala, sebagai monumen bagi cinta dan kebaikan pria tua itu. Bu Minah, yang kini hidup bahagia, sering mengunjungi Wati. Ia melihat putrinya, yang dulu ia korbankan, kini berdiri tegak sebagai wanita mandiri yang membawa manfaat bagi banyak orang. Wati tidak hanya melunasi utang ibunya, ia melunasi utang nasib bagi dirinya sendiri dan bagi generasi berikutnya. Kisah Wati, gadis desa yang terpaksa menikah dengan kakek kaya, berakhir bukan dengan kisah harta, melainkan dengan kisah pemberdayaan, kedamaian abadi, dan cinta yang berevolusi, cinta yang lahir dari kesepakatan pahit, namun bersemi menjadi kebahagiaan yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Wati, sang pelunas janji, kini memulai hidup baru, penuh harapan, sebagai pembawa harapan bagi semua.